Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah grup 5 yang dirahmati Allah. Di dalam rangka menjalankan ilmu tauhid, bagaimana caranya bertauhidnya diri kita kepada Allah? Tentunya kita memiliki adab-adab, memiliki rukun-rukun belajar. Inilah yang paling penting dipahami. Kalau tangga tauhid, tingkatan belajar ini tidak dijalankan dengan baik, maka apapun yang kita laksanakan tidak akan menuju sebuah kesempurnaan. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka dirikanlah kodrat-kodrat ketuhanan Allah dalam diri, sehingga dikala dia datang tidak ada lagi kodrat yang atas nama manusia. Contoh apa? Kita lihat, kita pernah enggak mengenal insan diri kita? Kalau belum pernah, berarti kita harus mengenal dan mendirikan keinsanan Allah pada diri. Kalau memang kita adalah pewaris para nabi, mana yang diwariskan oleh nabi? Nah, kita kenal diri-diri hakikat itu. Karena apa? Setiap yang berhubungan dengan Allah harus menemui jalan hakikat dan memunculkan diri hakikat. Untuk itu semua diawali oleh mensucikan diri. Pensucian diri ini diawali juga dengan pembersihan kolbi. Nah, kalau kolbi ini adalah syiatun filillah, syarat kunci bertuhan. Kalau kolbinya belum berderajat, belum tumbuh sifat dan zat Allah dalam kolbinya, jangan diharap
perjalanan dia dalam mendekatkan diri kepada Allah itu bisa terjadi. Kenapa? Tidak semua manusia punya kolbi. Kolbi ini adalah alam sifat Allah dalam hati. Itu dinamakan kolbi. Disebut dengan alam azali. Nah ini kalau alam azali apa? Alam azali itu adalah batin yang ada dalam zat dan ditutup oleh nur. Ini yang dikatakan kodrat daripada alam diri. Mana alam diri? Karena yang tiga macam tadi itu adalah melahirkan tiga kodrat diri. Berwaris Adam pada diri nurani bagi kita jasad yang kelihatan. Berwaris Muhammad pada rohani. Nah inilah diri insan kita. Dan berwaris batin Allah pada nyawa. Itu yang disebut nyawa. Jadi kalau sudah hakikat Adam nurani, hakikat Muhammad rohani, maka hakikat Allah itu Rabbani atau nyawa. Kalau sudah hakikat Adam dan Muhammad bernyawakan batin Allah, itu yang dinamakan diri panafilah, diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Inilah yang tidak bersekutu kepada Allah. Nur, nurullah, rohani, ruhnya Allah, Rabbani, batinnya Allah. Nah inilah yang disebut diri hakikat. Tapi apa bisa kita mendapatkan itu? Belum tentu. Kenapa? Makom yang tiga di dalam batin, dalam hati tadi yang disebut kolbi itu belum disucikan. Makanya semua cerita tidak bisa dibuktikan, kajian-kajian tidak bisa dibuktikan, dikarenakan zat dan sifat Allah dalam kolbi itu masih berhadas. Untuk itu para jemaah, mari kita menuju dan pemahaman tingkat pertama, yaitu sifat daripada taharoh kolbi. Bagaimana kita mensucikan hati, mensucikan zat dan sifat Allah dalam hati, nanti akan dituntun oleh para khalifah dan para ketua grup dan para pengurus. Nah dalam hal ini nanti setelah muzakaroh ini kita akan membuat acara khusus dalam pembicaraan tentang kelompok 5. Baik, kita lanjutkan pengajian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi mulai saat ini kerjakan taharoh. Karena apa? Wa tarutu alal qalbi wa ala rohani wa fil jazadin. Apabila rohani hatimu sudah suci, maka dirimu akan suci, jasadmu akan memperlihatkan kesucian Allah. Nah ini juga namanya berhubungan dengan taharoh kodrat. Nah membersihkan kodrat diri, membersihkan kodrat nurani, membersihkan kodrat rabbani atau batin atau nyawa. Jadi tidak mudah kalau berilmu kepada Allah, dasar-dasar dan kebenaran tingkat belajarnya harus dijalankan dengan sami'na wa ta'na. Apa itu sami'na wa ta'na? Mentaat kepada ilmu dan patuh kepada guru. Nah inilah jalan. Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Sadari dari sekarang, kalau jamaah di sini grup 5 dibentuk kewaliannya menjadi alim, diturunkan berwujud ulama. Inilah tugas di sini belajar. Kalau 3 kali tidak masuk, dijamin tidak bisa melanjutkan karena tidak akan bisa mengerti dengan kalau 3 kali ketinggalan. Jadi ini waspadai, selalu hadir dalam belajar. Ingat, di sini belajar bukan membuat sadar, bukan membuat berpahala, tapi di sini meningkatkan kebenaran Allah dalam diri kita, sehingga mewujudnya Allah dalam mewujudnya insan itu bagian dari Allah. Berdirinya sifat dan zat Allah, kodrat Allah pada diri, berkuasanya batin Allah pada diri, membuat seseorang lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah.
Baik jamaah sekalian, mari kita laksanakan muzakarah. Setelah saya takbirkan umul muzakarahnya, tolong dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Paham, insyaallah. Insyaallah. Baik. Sallu ala muzaqaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan melaksanakan muzakarah dan bertanya, dan saya akan menunjuk satu orang sebagai moderator dulu untuk mempersilakan dan mengatur jadwal pertanyaan. Untuk itu saya menunjuk salah satu yang ada pada jemaah ini sekarang sebagai moderator. Kebetulan moderator kita masih dalam perjalanan menuju Makassar dari Sumatera. Untuk itu saya harapkan dibantu dulu oleh Sumbawa besar, ya. Sumbawa, tolong dibantu karena kamu tidak hobi bicara, maka saya latih mulai bicara, ya. Ya, silakan. Yang lain kalau mau bertanya dipencet gambar tangan, insyaallah. Saya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar, Guru. Ya, harus belajar dan berani. Ya, silakan. Itu sudah ada. Atur. Saya. Siapa? Nanti kalau saya tulisannya kurang jelas ini tidak pakai kata bantu ini saya. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Nah, itu kan sudah ada tuh mencet tanda tangan itu. Kamu baca itu siapa itu? Coba. Pak Mulyadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Buya mengizinkan, apakah saya sudah bisa untuk memanggil empunya Bismillah itu, Buya? Mohon restunya, Buya. Semua dilalui dengan tangganya, ya. Tangga belajar adalah taharoh, mensucikan, ya. Karena bagaimanapun kalau kamu memanggil berarti kamu jauh dari Allah, ya. Nah, kamu belum paham, masih merasa dirimu yang memanggil Allah, ini kamu masih keumatan. Jadi yang bisa menghadirkannya adalah kodrat dan sifatnya sendiri. Nah, sementara kita harus dibentuk dulu. Mana kodrat Allah yang bisa mendekati Allah? Kita manusia hanya bersaksi dalam pandangan. Paham? Jadi menahan diri dulu sebelum rumah Allah kalbi itu disucikan. Nah, setelah disucikan barulah diarahkan ke arah kodratnya. Mana kodrat bagi Allah, mana sifat bagi Allah dalam diri. Paham? Nah, seperti sekarang ini, ente mau menghadirkan, emang ente siapa? Nah, jelaskan itu dulu. Jadi setelah kita tahu kalau hanya aku yang bisa menghadirkan diriku sendiri, maka keakuan Allah itulah yang dicari di dalam diri. Nah, begitu, paham? Insyaallah paham. Ya. Jadi kalau kita dalam kodrat kemanusiaan untuk menembus aras Allah, kamu sudah capek mencari belajar kemana-mana, itu cerita kosong. Tidak ada yang bisa bermakrifat kepada Allah kecuali kodratnya sendiri. Ini akan kita jalankan di sini, makanya kita belajar ini mulai mencari kebenaran dengan pelajaran yang benar. Ya, jadi laksanakan dulu tingkatan belajarnya. Di sini kamu dibentuk untuk sami'na wa ta'na. Ya, sekarang apa sami'na wa ta'na?
sucikan kolbi dulu. Di kolbi itu 3 kodrat pertanda berhasil atau tidak. Jadi di makom saya tidak ada kaji menjadi hayalan atau rasa-rasa, harus nyata. Nah, untuk mencapai kenyataan Allah, ikuti prosedur dalam kajian ini. Kalau tugasmu apa? Sekarang aja hadas kita di depan Allah ada. Bismillah, mana yang mau terbuka? Gak bakal ada. Ya. Karena apa yang kita lakukan kesalahan kepada Allah, hadasnya menumpuk di depan matanya Allah dalam kolbi kita. Itu dulu yang harus dirapikan. Ya, di sini tidak ada ilmu asal, tapi asal berilmu itu yang harus dihindarkan. Ya, ikuti dulu masa taharohnya. Sudah menjalankan belum? Insya Allah sudah dijalankan Buya, tapi masih belum sampai Buya. Itulah. Sudah berapa kali? Tidak terhitung Buya. Saya memerintahkan 14 kali. Tidak ada kerajinan di sini. Ini perhitungan tepat. Ya, harus dihitung 14 kali dan dilaporkan setiap kejadian. Di dalam taharoh kolbi, tapi kita tidak merasa bersalah dan tidak merasa susah kepada Allah, maka taharohnya itu belum akan sampai. Tapi kalau kita dengan niat betul-betul bertobat kepada Allah, maka disinilah dasar pertama taharoh itu terijabah. Ma'rifatmu dalam pengendalian air subahnya gimana? Bagaimana dalam pengendalian ma'rifatnya dalam air subahnya? Masih tidak ada jawaban Buya. Ya, itu saja sudah nyata. Iya kan? Kenapa? Karena hatimu tidak minta ampun kepada Allah, dan di grup ini kamu tidak butuh Allah, butuh ilmu. Ini yang lebih parah. Ya, tolong mundur lagi dari niat berilmu dan berdirilah dengan niat mencari Tuhanmu. Insya Allah, kalau memang Tuhan dicari, di sini tempat mengajinya. Paham? Insya Allah. Nah, itu. Jadi kalau ikut mursyid tidak ada asal biar banyak, biar mantap, nggak ada itu. Allah tidak melihat banyak, ya. Allah tidak melihat mantap, tapi Allah melihat nawaitu dan niatmu. Apakah ingin bertuhan kepada Allah? Tidak. Orang yang tidak niatnya mencari Tuhan tidak akan sampai amalan apapun kepada Allah. Simpan kata-kata saya. Ini makom mursyid. Apapun yang kalian gerakkan di hati kalian, saya akan tahu. Jadi disinilah saatnya tidak ada lagi membawa paham-paham lain masuk ke dalam paham tauhid. Karena kaji tauhid ini adalah kaji Tuhan, di mana diri akan dibongkar untuk mengenal Tuhan. Camkan kata saya, paham? Insya Allah paham Buya. Insya Allah. Banyak kiai aja nggak terhitung banyaknya nih di grup kita ini. Cuma apa? Kalau hatinya belum butuh Tuhan, amalan akan sia-sia. Paham? Insya Allah paham. Insya Allah. Baik, lanjut. Selanjutnya Pak Zainal, silakan. Tadi angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa saya tiap hari melihat video-video Buya, hampir tiap hari sampai malam juga. Ya, insyaallah. Kami mohon maaf, kami tawarannya baru 5 kali karena kemarin sakit flu.
Nah, ini yang ingin dalam toharoh kami sering merasa ya sedikit banyak air mata keluar gitulah. Yang ingin dari video-video yang saya lihat Buya itu sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Buya bahwa Ya. penjabarannya itu sangat luar biasa, sehingga kami sampai wah ini satu-satunya lah yang baru kami lihat itu. Terima kasih sekali Buya. Ini saya Insya Allah. menyampaikan seperti itu. Yang lainnya yaitu kami baru saja tadi melihat video Buya kaitannya dengan sholat wajib dan sholat sunat, itu sepertinya lain ya Buya ya untuk cara sholat antara sholat yang wajib dengan sholat sunat itu. Apakah hati kita itu hampir sama atau lain ini? Karena sepertinya yang sholat wajib itu ibadah, sholat sunat itu adalah amalan, seperti itu katanya. Ini mohon penjelasan seperti itu aja Buya. Makasih. Ya. Dimatikan audionya. Baik. Dikatakan sholat itu perbedaan antara sholat sunat dengan sholat fardu. Sholat fardu ini adalah fardu ain, wajib menyaksikan, berarti harus dikaji sholat itu. Ya, apa yang berdiri, apa yang takbir, apa yang ruku, siapa yang berdiri, siapa yang ruku, bagaimana bertajali menuju Tuhan, itu dikaji. Tapi kalau sholat sunat itu adalah sifat muakkadnya Allah, yaitu pertolongan. Ya, dia semuanya itu pertolongan. Jadi kalau umpamanya kita ingin sesuatu, niat sesuatu, itu sholatnya apa? Hajat. Nah, bagaimana caranya? Karena kita mengenal sholat sunat itu dikenal dengan 2 rakaat. Itu pun kalau kita tidak tahu bagaimana cara membawa judul sholat itu ke dalam judul sholatnya ke dalam niat kita. Bagaimana kita melaksanakan nama sholat itu masuk ke dalam kutulat sholat inat. Contohnya apa? Sholat istikharoh atau sholat taubat, ya, sunat taubat. Nah, ini taubatnya di mana? Ternyata sholatnya 2 rakaat, terus taubatnya di mana? Oh, habis sholat itu bukan sholat taubat, sholat habis taubat, taubat habis sholat. Nah, jadi kita harus tahu tuh. Makanya banyak gagal umat tuh kepada Allah karena nggak ngerti, gitu ya. Jadi umpamanya kita sholat hajat, apa hajat kita dan di mana kita taruh hajat kita di dalam sholat sunat tadi? Karena sholat inilah yang menjadi hajat itu, yang menjadi sholatnya, kekuatannya di sholat itu. Jadi namanya itu yang menjadi sholatnya. Cuma kalau sholat fardu itu adalah suatu perjalanan pertemuan, satu perjalanan yang harus disaksikan. Perjalanan siapa? Umat kepada Tuhan. Mana umatnya? Mana Tuhannya? Itu yang dikaji. Tapi kalau sholat sunat sesuai dengan makom sholatnya. Apa nama sholatnya? Itu yang akan menjadi kodrat sholat. Paham? Tergantung niatnya ya Bu ya. Niat dan judul sholatnya. Contoh tahajud. Tahajud itu ibaratnya sholat anak panah. Jadi harus tepat. Nah, di mana posisi tembakan tepatnya? Tujuan niat tadi. Nah, kita harus belajar. Gitu ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya Mas Aris yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa ketemu Buya. Amin, insyaallah. Buya, saya punya 2 pertanyaan ya. Ini yang berkaitan dengan Toharu Kolbi. Kiat apa untuk mengetahui, merasakan Nur Sulbi itu masuk ke liga-liga dalam 7 lapis kolbi? Terus ciri-cirinya bagaimana kira-kira Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kiat apa untuk selalu menyaksikan bersama dengan diri yang tidak bersekutu, ya. Jadi kayak sinyal HP itu kadang-kadang naik, kadang-kadang standar, kadang-kadang jatuh gitu. Apa memang belum selesainya Toharu Kolbi itu atau gimana, ya? Iya. Ya. Terima kasih. Penyebab pertamanya adalah masa suci yang tidak sempurna. Ya, masa suci yang tidak sempurna dilakukan 14 kali menyangkut adanya kesalahan kepada 7 petala bumi dan 7 petala langit. Itu masa taharuhnya. Masa ketaharuhnya itu. Dan apalagi taharuhnya ini tidak didukung kesempurnaannya dengan niat. Mungkin kita bangga mencari kajian tetapi tidak ada niat ingin mencari Tuhan. Bukankah kajian itu adalah tajalli Tuhan? Bukankah Shiratal Mustaqim itu jalan menuju Tuhan? Bukankah kajian itu yang Shiratal Mustaqim? Nah, ya, jadi tingkatkan jiwa bertuhan dengan sebenar-benarnya. Allah katakan tidak akan kuterima taubat orang yang tidak menyesali. Nah, sekarang kita bertaharoh, menyesali enggak kita? Nah, bertuhan ini yang paling penting. Ya, kalau jalan itu akan mudah kalau niatnya ini sudah benar-benar kuat. Makanya kita masuki masa taharuh tadi supaya benar-benar kita mengosongkan diri kita. Kenapa? Qalbi mu'mini baitullah. Hati orang yang berilmu itu adalah rumahnya Allah. Lihat apa ilmunya. Sementara qalbi itu sendiri terbuat dari azalinya Allah. Azali itu terbuat dari batin, zat dan nur. Nah, itu yang disucikan. Nah, gejolak-gejolak itulah yang harus ada nanti sesuatu yang terjadi. Sampaikan ke saya secara pribadi lewat Japri di WA aja. Tapi kalau ini dientengkan asal 14 aja udah nggak bisa. Saya tidak menerima dan menyeberangkan manusia yang asal-asalan. Ini belajar dengan mursyid butuh bukti dan kesungguh-sungguhan. Paham? Kita kan sudah lihat. Kalau cerita marifat siapa yang enggak tahu? Semua orang tahu. Tapi coba bisa enggak digunakan dalam sholat itu? Bisa enggak digunakan? Nah, apa? Karena dia belum paham marifat itu apa. Ya. Jadi tolong ditingkatkan taharuhnya, insyaallah, ya, insyaallah. Terima kasih Buya. Iya, insyaallah. Selanjutnya Pak Nurdin, angkat tangan. Pak Nailin dulu di belakangnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya tentang masalah taharuh qalbi. Apa makna dari anak hidayatullah, andi keramatullah, jarak kabaitullah, dan qalbi menghadap kiblatullah itu? Nilai dari dirimu setelah kesucian qalbi itu terjadi, maka makom diri akan naik derajat.
naik derajat jasad bernama dikatakan Masjidil Haram, naik daripada rohani kita dalam berhidayah disebut hidayatullah, dan naiklah derajat jasad kita menuju alam keramatullah. Inilah perubahan kodrat kalau memang kolbinya bersih. Kenapa? Karena Allah berdiri di dalam hati orang yang sudah berilmu. Nah, ya. Jadi di dalam menjalankan taharuk qalbi tadi, maka laksanakan, dirikan jiwa bertuhan terlebih kuat. Jangan amalan kuat, niat bertuhannya kecil. Ini akan menggugurkan semuanya. Paham? Karena di sini kita dibentuk menjadi seorang yang alim dan akan diturunkan sebagai ulama. Nah, lihat. Makanya kejaran kajian ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Kalau yang dinamakan dengan diri ihram itu apa ya? Iya. Kalau memang derajatnya sudah bisa dinaikkan ke tingkat diri, maka diri itu nanti kamu akan tahu. Ya, mana yang mana yang mana yang Nah, mana yang sir, mana yang batin, mana yang kodrat. Makanya saya bilang kalau kotor kolbi ini jadi cerita, ya. Nah, untuk apa ngaji kalau cuma jadi cerita, dari nggak tahu jadi tahu. Makanya fokus ke kolbi itu dulu. Nah, nanti beri perkembangan WA saya apa yang terasa. Paham? Makanya saya nggak mau ngikutin semangat orang yang belajar itu. Kenapa? Saya mengikutin kebenaran cara mengaji, bukan ngikutin semangat. Saya bukan ulama kemarin, jadi saya tidak akan ikuti yang membuat jemaah itu terjatuh. Ya, karena kesempatan ini saya kasih cuma satu kali. Tolong benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, belajar tauhid ini tidak mudah. Kalau cerita tauhid mudah. Gitu, paham? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Lanjut. Selanjutnya Pak Naili, silakan. Pak Narji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Ya. Tentang apa Bu ya? Tentang hati halus itu Bu ya. Di saat kita berzikir subhanallah, yang dikatakan hati halus itu mana Bu ya? Itu yang saya tanya Bu. Ya. Hati halus adalah batin yang meliputi zat dan sifat Allah dalam diri kita. Jadi di situ ada batin, ya. Makanya kalau bisa terlihat, bisa terasa setelah dia bersih. Ya. Makanya dia bisa akan lebih terasa, lebih terlihat kalau sudah kolbi itu bersih. Makanya tidak ada grup sebanyak ini di tangan saya yang ilmunya loncat. Nggak ada. Ya, boleh kita tonton YouTube itu membuat kita senang. Oh, begini ya menuju Allah itu. Oh, begini rahasianya. Oh, kenapa guru-guru dulu ngumpetin ini? Kenapa nggak diserahin? Karena guru itu membesarkan diri di jalan Allah. Kalau kita tidak, kita membesarkan Allah di jalan diri. Gitu ya. Jadi cintai YouTube itu, karena YouTube itu adalah kitab hidupnya kita. Dia diturunkan dengan penjelasan yang nyata. Paham? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Selanjutnya Pak Baharudin, silakan. Halo Pak Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama yang saya tanyakan ke Buya, saya sudah taharah kalbi yang ke-10 kalinya. Lalu setiap saya melaksanakan, saya menjapri ke Buya, dan setiap saya japri Buya menjawab, dan ada dua jawaban yang pertama dikatakan lanjutkan, kemudian yang kedua ada dikatakan insya Allah amin. Itu mohon pencerahan Pak Buya di sini, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 dalam Rahman, ada 3 dalam Rahim. Nah, saya kaitkan ketika saya melaksanakan sholat yang sunat tadi itu. Bagaimana mengkonekkan antara yang 4 dalam Rahman dan 3 dalam Rahim ketika saya melaksanakan sunat tadi itu menuju ke akhirat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika saya membaca Al-Fatihah sampai pada an'amta alaihim, kemudian amin, saya pertemukan antara min dan nun dalam kalbu saya. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana mengkonekkan lagi terhadap salat yang diisyaratkan 4 salat sunat itu menuju kepada ilahirati. Mohon pencerahan. Baik, baik. Tujuan kita mengenal dan mendirikan diri hakikat Allah dalam Al-Fatihah itu untuk sandaran doa dan pandangan doa. Itu tujuannya. Dikatakan Fatihatun Nasr. Ya. Yang kedua mengenai Bismillah. Bismillah ini baru dikenal dengan 4 tambah 3. Tapi siapa yang 4, siapa yang 3, bentuk wujudnya seperti apa? Dilarikan ke makom Adam, dilarikan ke makom Muhammad, dilarikan ke makom Zat, dilarikan ke makom batin. Ini sangat luas. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan mengenai Bismillah ini memang harus hati-hati menjalankan. Kenapa? Allah bertajali kepada sifat. Sifat ini yang 4 bukan itu aja. Kalau kulit, daging, urat dan tulang, atau diwadi mani manikam, atau napas tanapas ampas nupus, ingat itu beda perjalanan tajalinya gitu. Jadi kalau itu yang mau dikaji memang harus mengikuti kodratnya dulu, ya, meyakinkan mengenal ba alif sin itu bagaimana dan di mana di dalam diri, apa wujud dalam diri. Nah itu. Jadi saya rasa insya Allah itu akan terungkap nanti. Apalagi nanti kalau memang sudah pencintaan kita sudah tumbuh kepada Allah, itu lebih kuat lagi. Karena kita khawatirkan antara ibadah dengan ilmu, bisa jadi jamaah ini mengejar ilmu tapi tidak suka ibadah. Nah ini calon-calon gugur ini, gitu ya. Nah, jadi kita harus mengikuti aturan tauhid. Nanti insya Allah lambat artinya bukan ketinggalan, cepat bukan artinya keduluan. Paham? Insya Allah Bu ya. Masih ada pertanyaan lagi Bu ya? Ya. Itu di dalam mendirikan sholat, yang sholat sunat itu
Ya. Itu dalam salat melaksanakan salat sunnah, yaitu yang pertama adalah salat hajat, salat taubat, kemudian salat tahara, kemudian akam itu di dalam mengkonekkan dengan batin, sat, dan nur dalam melaksanakan sholat itu. Gimana caranya, Buddha? Mohon penjelasan. Dia tidak bisa dikonekkan. Kenapa? Dia 4 solat ini adalah suatu wujud kekuatan untuk mendorong apa yang dijalankan. Dia sifatnya menghadirkan hodam solat itu yang 4 ini dalam rangka mendorong apa yang kita inginkan. Contohnya awabin, kita supaya tidak ragu-ragu. Istiqaroh supaya kita mantap, ya. Taubat supaya kita benar-benar tidak dalam niat yang salah. Nah, hajat benar-benar wujudnya disolatkan. Jadi itu ada kodrat-kodratnya. Jadi tidak bisa dikonekkan. Dia sudah masing-masing itu khodamnya yang berjalan. Paham? Iya, terima kasih banyak. Nah, sama umpamanya kita masuk rumah. Nah, yang setelah kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istri atau anak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam batin kita lanjut lagi, Wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu akan apa? Allah beri keadilan hidup bertetangga. Selamat, ada yang dapat rezeki, kita juga kedatangan rezeki. Itu keadilan. Tapi kenapa dikonekkan ayat tadi? Nah, ini yang akan dibuka nanti rahasianya. Kalau dibaca aja nggak mungkin perlu, gitu ya. Insyaallah. Gitu. Paham? Insyaallah, ya. Baik, baik. Baik, lanjut. Selanjutnya Pak Udin. Yang belum aja ya, yang mengulang nanti ya, mengulang nanti setelah tayangan YouTube, mengulangnya nanti. Yang belum pernah aja. Ya. Yang pakai kumis deh ini. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa ngikuti atas izin Allah, bisa ngikuti belajar malam hari ini. Ini Buya, yang pernah dalam taharah itu ada setelah baca Fatihah itu kan ada surat yang kita baca, yaitu yang dianjurkan kulhu Allah dengan surat Anas, surat Al-Ikhlas dengan Anas. Ya. Terus kan pernah nonton di YouTube Buya untuk sholat hajatnya itu Ya. mensyaratkan membacanya dengan jumlah 6 kali untuk Al-Ikhlas. Nah, Ya. apakah yang dimaksud Buya 6 kali itu untuk di taharoh atau untuk aplikasi di luar itu? Nah, untuk taharoh kesempurnaannya sebaiknya berapa kali kita membaca Al-Ikhlas itu dan berapa kali untuk Anas. Nah, itu yang saya ingin tanyakan lagi, apa sih perbedaannya membaca 1 kali dengan 6 kali? Yang menurut Buya, kalau nggak salah tangkap saya, kenapa 6 kali, sebaiknya 6 kali itu karena berdasarkan perjalanan Allah, memiliki perjalanan Allah itu memiliki 6 masa gitu ya. Kalau nggak salah tangkap gitu Buya. Itu dulu mungkin Buya yang ingin saya ini, biar agak dalam pelaksanaannya sih tidak ada pertanyaan lebih baik 1 apa 6 gitu kan gitu. Itu Buya untuk sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Islam dalam Al-Quran 3 cara kodrat pembacaan. Ya, pertama secara hijaiyah belajar mengenal huruf dan kodrat-kodratnya. Yang kedua Jabariyah mengenal kajian-kajiannya. Yang ketiga Falakiyah mengenal perhitungannya. Makanya seluruh ayat di Al-Quran itu pasti ditutup dengan angka. Coba cari ayat yang tidak pakai angka. Tidak ada. Falakiyah itu pengunci. Dan itu adalah kode etiknya Al-Quran. Orang yang tidak bisa membongkar huruf, tidak membongkar angka, tidak akan mengenal huruf. Gitu ya. Umpamanya Al-Fatihah 7. Nah, Bismillah hurufnya 19. Syahadat hurufnya 24. Nah, surat Al-Quran 114. Dan semua ayat 6.666. Juznya 30. Kenapa angka semua? Karena itu adalah perhitungan Allah. Begitu juga dengan apa yang kita baca 6. Ya. Tidaklah satu akan menjadi 2 setelah satu itu Allah Tuhan. Tidaklah akan menjadi 2, 3 itu setelah terjadi zahir dan batin. Dan tidaklah akan menjadi 4, 3 itu setelah kodrat Allah dan Muhammad mewujud dalam Adam. Tidaklah menjadi 4, 5, 4 itu, maka disinilah wujud alam air, api, angin dan tanah atau kulit, daging, urat dan tulang. Dan tidak akan menjadi 6, 5 itu setelah turun perintah solat. Nah, tidak akan menjadi 7, 6 itu setelah terjadi dari 6 masa. Nah, itu dia. Jadi kalau 6 masa dinamakan 6 kodrat. Nah, inilah kekuatan 6 masa yang ada dalam ayat itu. 6 perubahan. Itu ya. Berarti 6 perubahan. 6 kekuatan menuju 6 perubahan. Itu yang dimaksud falakiyahnya. Paham? Insya Allah ya. Berarti sebaiknya dibaca 6 kali di dalam taharut. Iya, sebaiknya seperti itu. Untuk anasnya Bu ya? Sama Ya. Sama. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Baik, insya Allah. Ya. Ya, tadi Sujoko angkat tangan. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Insya Allah. Malam. Ilahi anta maksudi waritoka matlubi. Jadi 5 salam besar itu menggetarkan hati yang mendalam, yang tersirat maupun yang tersurat, mohon penjelasannya lebih mendalam lagi Pak. Dan saya merinding kalau mengucapkan salam 5 besar. Ya. 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 Jadi pada hakikatnya itu adalah adab. Orang yang tidak beradab dalam beribadah, maka dia akan dicerca oleh makhluk sekalian alam. Makanya beradab kepada Allah dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, melihat ke batin dalam hati. Yang kedua bersalam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Itu ditujukan pandangan kepada rohani kita atau insan diri. Nah, yang ketiga assalamualaikum ya Rahman ya Rahim, itu kepada zahir dan batin atau langit dan bumi beserta isinya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang empat itu assalamu alaina wa malaikatul habibillah wal muqarrabin, artinya bersalam kepada malaikat-malaikat yang mendekati Allah, yang terdekat oleh Allah, seperti malaikatul muqarrabin itu. Nah, yang terakhir kepada ulama, alim ulama yang masih ada, termasuk yang sudah tiada,
mu'alaina wa ala ibadi solihin. Nah itu ya. Jadi disitulah adab kita. Jadi kalau kita sudah beradab, Allah mudah memberkahi. Amalan kita tidak terhina, tidak ada yang menghina, baik dari makhluk, baik dari malaikat, atau tidak diganggunya, gitu ya. Paham? Terus habis itu melakukan tahiyat akhir setelah membaca, kan tidak dibaca tapi diam subhanallah, itu langsung kayak hilang, tahu-tahu tertidur pulas ini. Iya. Nanti setelah taharuhmu sempurna baru dilanjutkan, ya. Ya. Jangan dalam kotor kita mengaji sama aja bawa Quran ke kamar mandi, ya enggak? Ya. Terima kasih. Insya Allah. Ya udah. Iya. Masih ada? Ya. Insya Allah. Ya, cukup. Ya. Selanjutnya yang belum terbaca di saya ini silakan bertanya. Mikrofonnya Pak, enggak kedengeran, enggak dibuka. Suaranya belum keluar, suaranya. Mikrofonnya Pak. Belum kedengaran. Belum kedengaran, coba lagi. Nah, coba belajar dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Coba tanyakan ke anak-anak yang ada di situ gimana caranya bisa kedengaran gitu. Ya. Baik. Baik jamaah sekalian, saya istirahat 10 menit. Nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan menutup YouTube dulu sebentar. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.